teman-teman Serba Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba Pajak. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur impersonating yang ada di sistem Cortex. Nah, impersonating ini bisa sebagai wakil atau kuasa, nanti ada ketentuannya masing-masing. Tetapi saya ingin memberikan sedikit gambaran ya terkait dengan impersonating ini gitu ya, yang membedakan dengan aplikasi pajak sebelumnya, yaitu DJP Online. Nah, seperti yang teman-teman tahu kalau di DJP Online itu kan yang bisa mengakses atau login ke DJP Online itu kan bisa dengan menggunakan NPWP badan maupun orang pribadi ya. Nah, kelemahannya adalah teman-teman bayangkan misalkan ada PTX. PTX dia itu punya dua staf pajak. Yang satu staf pajak katakanlah si Ica itu dia hanya untuk mengerjakan PPh, lalu ada Ani mengerjakan PPN gitu ya. Nah, karena di DJP Online itu diberikan kebebasan akses, artinya si Ica walaupun hanya mengerjakan PPh, dia itu bisa melihat pekerjaannya si Ani. Dia tuh bisa melihat data-data PPN. Jadi tidak ada keterbatasan akses gitu ya. Dan juga nanti ketika misalkan salah satu ada yang resign, misalkan katakanlah si Ica resign itu yang bertugas job desk-nya itu melaporkan PPh. Nah, itu kan si Ica akan selalu mengingat password dari akun DJP Online si PT yang tepat dia bekerja, yang mana itu bisa disalahgunakan, teman-teman. Jadi di sini DJP mereform aplikasi perpajakan baru yaitu mereform media ya, bukan aplikasi, media perpajakan baru yaitu namanya Cortex yang sistemnya web based, di mana nanti di Cortex itu yang bisa login hanya orang pribadi. Jadi perusahaan-perusahaan itu atau NPWP badan itu udah nggak perlu lagi bikin akun di Cortex, yang login hanya PIC-nya aja. Jadi untuk eh, mencegah tadi ya teman-teman, mencegah fraud kalau misalkan si karyawannya resign misalnya, nah itu si karyawannya tuh kan nggak perlu bawa inget-inget atau nggak bisa otak-otik akun si perusahaannya, karena dia ketika login ke Cortex kan dia pakai NPWP dan password pribadinya dia hanya sebagai impersonating atau seakan-akan seolah-olah bertindak impersonating itu maksudnya seolah-olah bertindak atau bertugas sebagai wakil atau kuasa dari PT tertentu gitu misalnya ya. Lalu yang kedua juga memberikan di Cortex ini nanti akan diberikan batasan gitu. Misalkan tadi staf pajaknya ada dua, yang satu itu job desk-nya untuk PPh, yang satu untuk PPN. Nah, nanti si staf pajak yang fokusnya untuk PPh itu tidak bisa melihat data PPN dari perusahaan tempat dia bekerja, karena memang dari PIC perusahaannya tersebut itu mengatur supaya gimana sih staf pajak yang job desk-nya PPh ini ya udah dia hanya bisa melihat data-data seputar PPh saja. Itu adalah kelebihan dari sistem Cortex, yaitu salah satu fiturnya adalah impersonating. Jadi nanti teman-teman ketika kita nanti login ke Cortex menggunakan akun pribadi kita, NPWP pribadi kita, dan password pribadi kita, nanti ada di toolbar, ada kolom, itu kita bisa ada drop down list ya, dia modelnya drop down list. Di situ kita bisa memilih atau kita bisa impersonating diri kita, apakah kita sebagai diri kita sendiri, atau nanti kita impersonating diri kita sebagai wakil atau kuasa dari suatu PT gitu ya, atau suatu perusahaan. Nah, terkait dengan PIC suatu perusahaan yang tadi saya sebutkan, itu siapa gitu ya, PIC-nya itu siapa sih? Nah, itu ditentukan di DJP Online. Jadi misalkan si tadi ya PTX itu kan dia udah punya akun DJP Online. Di akun DJP Online PTX tersebut, di bagian informasi atau di bagian profil, itu kan nanti ada data penanggung jawabnya ya teman-teman. Biasanya sih direktur atau ya pengurus lah ya, pengurus perusahaan antara direktur, owner, ataupun komisaris. Nanti di situ ada data penanggung jawabnya. Nah, PIC-nya itu adalah si penanggung jawabnya. Jadi nanti teman-teman sebagai staf pajak nih, nanti teman-teman minta tolong sama penanggung jawab PT teman-teman. Misalkan katakanlah biasanya direktur ya, biasanya sih direktur PIC-nya. Teman-teman bilang ke direksi teman-teman gitu kan, untuk dia itu untuk mulai login ke Cortex, nanti di tanggal 1 Januari ya teman-teman nih, kalau fitur lebih lengkapnya nanti di tanggal 1 Januari kalau udah resmi, udah dirilis, udah resmi disahkan gitu ya, udah resmi di-update lah ya, diperbagus gitu ya fiturnya. Nanti teman-teman minta tolong sama direksi teman-teman untuk memberikan akses ke teman-teman gitu sebagai staf pajak. Nanti aksesnya itu dari dia sebagai PIC perusahaan teman-teman. Jadi PIC itu adalah orang yang terdaftar sebagai penanggung jawab. Kalau PT-nya sudah punya akun DJP Online ya tinggal lihat di menu profilnya aja gitu ya di DJP Online. Tetapi kalau misalkan nanti ada perusahaan baru yang baru dibentuk gitu ya pada tanggal 1 Januari,
Ya berarti kan nanti ketika si perusahaan itu mau bikin NPWP ke KPP itu kan nanti pasti di formulirnya diminta siapa nih penanggung jawabannya, siapa penanggung jawab dari perusahaan tersebut. Nah, nanti penanggung jawab dari PT tersebutlah nanti akan menjadi PIC. Artinya dia yang mempunyai akses penuh atas data-data atau atas data-data si perusahaannya lah ya. Misalkan dia punya akses penuh atas misalnya dia mau memberikan wakil atau dia mau menunjuk wakil atau kuasa siapapun itu atau memutus pun juga itu semuanya kuasanya adalah di PIC. Nah, lalu gimana caranya kita itu membedakan antara wakil dan kuasa gitu. Misalkan katakanlah kita itu sebagai staf pajak di suatu perusahaan. Apakah kita ini termasuk kuasa atau termasuk wakil? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada semacam grafiknya gitu ya. Jadi kalau untuk kuasa itu dia memerlukan ketentuan tertentu atau ketentuan khusus. Dan kuasa di sini itu bisa berupa konsultan pajak, pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, dan keluarga dari wajib pajak tersebut ya, orang pribadi tersebut yang bertindak sebagai PIC perusahaan. Nah, untuk konsultan pajak pun tidak sembarangan ya teman-teman. Di sini sekarang aturannya DJP hanya memberikan menentukan gitu ya, konsultan-konsultan pajaknya itu hanya terdaftar di DJP sebagai pihak yang ditunjuk dan tervalidasi dengan data Sikop. Jadi buat misalkan perusahaan teman-teman yang sekarang pakai konsultan tapi konsultannya itu belum terdaftar, maka ya teman-teman harus mengakalinya konsultan teman-teman pindahkan ke wakil gitu ya, teman-teman pindahkan ke wakil ataupun teman-teman pindahkan ke pihak lain. Kalau untuk konsultan pajak sudah pasti tidak bisa, karena di aplikasi Cortex, di filter konsultan pajak yang bisa bertindak sebagai konsultan pajak itu hanya yang mereka-mereka yang memang sudah terdaftar, sudah resmi terdaftar di Sikop. Karena memang nanti ada database-nya ya teman-teman di sistem Cortex tersebut, sistem Cortex sendiri gitu ya. Lalu selanjutnya kuasa itu bisa juga pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, memenuhi ketentuan regulasi terkait kuasa, dan juga bisa keluarga WPOP. Di sini ketentuannya terdaftar sebagai DUK dengan status bukan tanggungan, istri atau anak lebih dari 18 tahun. Lalu bukan bagian dari DUK selama memenuhi regulasi yang berlaku terkait kuasa wajib pajak. Nanti ketentuan lebih detailnya ada di bawah ya teman-teman. Nah itu untuk kuasa. Untuk wakil itu bisa keluarga WPOP, terdaftar sebagai DUK. DUK ini maksudnya yang family tax unit itu ya teman-teman, yang daftar unit keluarga. Maksudnya DUK itu ya. Jadi kan ada nanti di menu profil itu kan ada tuh family tax unit atau daftar unit keluarga itu kan misalkan dia itu si istrinya itu gabung dengan suami, berarti kan kita pakai NPWP-nya pakai suami. Nah, si suaminya itu teman-teman yang mengisi gitu ya, ada daftar unit keluarganya itu gitu. Nah, itu DUK. Lalu selanjutnya untuk wakil itu ada PIC utama, yaitu si direktur itu, misalkan katakanlah si penanggung jawab dari perusahaan tersebut, dari WP Badan. Lalu untuk wakil yang ketiga itu bisa pengurus termasuk PIC dan karyawan. PIC ini TKU ini maksudnya tempat kegiatan usaha ya. Maksudnya PIC TKU itu PIC tempat kegiatan usaha, dan misalkan dalam arti si perusahaannya ini punya cabang. Nah, tadi ya kita kan misalkan sebagai karyawan ya berarti kita masuknya kategorinya sebagai wakil wajib pajak badan. Nah, untuk ketentuan lebih lanjut, teman-teman di sini dijelaskan bahwa untuk kuasa pajak yaitu misalkan daftar melalui akun wajib pajak ya. Yang pertama dapat diinisiasi melalui akun wajib pajak sebagai pemberi kuasa dan ini ya tervalidasi di Sikop. Membutuhkan persetujuan kedua belah pihak, membutuhkan tanda tangan elektronik, dan terdapat interoperabilitas dengan Peruri untuk pembubuhan e-materai. Jadi kalau misalkan nanti dia bertindak sebagai konsultan wajib pajak gitu ya, berarti dia harus tervalidasi dulu di Sikop dan harus ada persetujuan kedua belah pihak. Jadi tidak bisa misalkan dari PIC WP Badan memberikan akses gitu ya ke kuasa, tetapi si kuasanya menolak, itu nggak bisa. Jadi si kuasa wajib pajak juga ada timbal balik gitu ya teman-teman. Misalkan si PIC WP Badan memberikan request, lalu nanti ada masuk di di profil dari kuasa wajib pajak itu nanti
profil dari konsultan pajaknya itu nanti ada pending request. Nah, itu dia bisa accept gitu ya. Kalau dia nggak, misalkan dia reject, ya berarti nggak bisa gitu ya. Jadi ada timbal balik antara kedua belah pihak gitu persetujuannya. Lalu untuk konsultan pihak lain, keluarga melalui kantor pelayanan pajak. Ini cara mendaftarnya ya teman-teman. Jadi bisa melalui akun wajib pajak. Cara untuk mendaftar sebagai impersonate bisa pakai akun wajib pajak, bisa juga melalui KPP. Kalau melalui KPP ini diinisiasi berarti secara manual pakai surat kuasa khusus yang disampaikan ke KPP. Dalam hal kuasa yang diberikan memerlukan akses ke akun wajib pajak pemberi kuasa, wajib pajak pemberi kuasa harus memberikan persetujuan permintaan hak akses. Lalu untuk yang wakil pajak tadi ya, yang wakil pajak itu bisa staf pajak atau staf pajak yang bekerja di TKU atau tempat kegiatan usaha ya teman-teman. Misalkan kayak kita ini, misalkan tadi kondisinya kita sebagai staf pajak di suatu perusahaan. Nah, ini kita masuknya ke wakil pajak. Gampang untuk ketentuan penunjukan wakil pajaknya itu hanya diinisiasi oleh akun wajib pajak penunjuk wakil. Jadi ini maksudnya adalah PIC dari WP Badan ya. Kalau WP Badannya penanggung jawabnya direktur, berarti melalui akun direktur. Akun direktur yang memberikan request atau memberikan izin request atau memberikan kita hak akses gitu ya sebagai wakil wajib pajak. Lalu yang kedua, tidak membutuhkan persetujuan. Jadi nggak perlu, beda sama kayak konsultan tadi. Kalau konsultan tadi kan ketika diberikan akses atau request untuk menjadi kuasa wajib pajak itu kan harus si konsultan ini terima apa enggak nih gitu. Kalau nggak terima ya berarti nggak bisa gitu. Tapi kalau kita yang wakil wajib pajak itu nggak perlu ada timbal balik gitu, dalam hal persetujuan ya teman-teman. Jadi langsung ditunjuk sama si PIC WP Badan, ya udah kita langsung nanti ketika kita login di Cortex gitu ya, langsung nanti di bagian impersonate ada nama impersonate kita sendiri, ada impersonate dari si perusahaan yang ditunjuk tadi, yang perusahaan yang menunjuk kita gitu ya, sebagai wakil wajib pajak, dan tidak butuh tanda tangan elektronik. Nah, itu ya teman-teman yang membedakan ketentuan atau keterangan dari kuasa dan wakil gitu. Kalau misalkan teman-teman yang masih bingung, ini saya nih nanti masuknya kategori kuasa atau wakil ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini diagramnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sebagai karyawan atau staff ya berarti teman-teman masuk ke kategori wakil gitu. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan share channel ini. Terima kasih.